Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan olah data pada uji stasionaritas data. Kita mengetahui bahwa uji stasionaritas data ini digunakan dalam metode VAR atau Vector Autoregression melalui bantuan software FUse. Nah, uji stasionaritas data atau uji unit root test dilakukan pada data time series, di mana data time series seringkali tidak stasioner sehingga menghasilkan hasil regresi yang meragukan atau dikenal dengan regresi lancung atau spurious regression. Nah, regresi lancung merupakan situasi di mana hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai determinasi yang tinggi. Namun, hubungan antar variabel di dalam model tidak saling berhubungan. Agar hasil tidak rancu, maka perlu merubah data yang tidak stasioner menjadi data yang stasioner. Nah, uji stasioner yang dilakukan adalah uji akar unit, yaitu uji diffie-Fuller, karena uji ini lebih sederhana. Ketentuan yang digunakan dalam uji ini adalah dengan membandingkan nilai statistik ADF dengan nilai kritis distribusi statistik maksimumnya. Apabila nilai statistik ADF lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang digunakan dinyatakan stasioner. Langsung saja kita olah data kita dengan uji stasionaritas data. Buka program FUse kita, lalu Ctrl N, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Dalam frekuensi kita menggunakan integer date, karena data yang digunakan tidak hanya data time series melainkan juga data cross section. Setelah itu kita isi start date dan end date. Ini merupakan jumlah n kita. Karena jumlah n yang digunakan dalam analisis ini adalah sebanyak 50, maka ini kita isi 1 pada start date dan 50 pada end date. Lalu klik OK. Selanjutnya klik menu klik, lalu empty group, geser kursor ke atas dan letakkan pada kolom pertama dan baris pertama. Lalu kita kopikan data kita dari Excel beserta dengan nama variabelnya. Nah, setelah data tercopy, kita periksa dan kita pastikan bahwa tidak ada data yang NA, namun semua adalah angka. Selanjutnya, kita akan melakukan uji akar unit per variabel. Artinya satu-satu variabel kita klik kanan, open. Nah, lalu view, kemudian unit root test. Untuk tahap pertama, pada test for unit routine kita buat pada tahap level. Lalu klik OK, maka akan muncul hasilnya. Hasil ini kita kopikan dan kita pindahkan ke Word. Pada variabel angkatan kerja dalam tahap level, ternyata hasil menunjukkan bahwa nilai ADF sebesar 1,65, sedangkan nilai kritisnya adalah 3,5. Artinya nilai ADF lebih kecil dari nilai kritisnya. Maka demikian disimpulkan bahwa data ini tidak stasioner. Agar data ini stasioner, maka kita olah ulang, klik view, unit root test, lalu pada test for unit routine kita klik first difference. Kita pilih yang first difference karena pada tahap level dia tidak stasioner, maka kita uji pada tahap first difference. Setelah itu kita klik OK, lalu akan muncul hasil kedua, kita copy dan kita pindahkan lagi ke Word. Kemudian kita lihat bahwa nilai ADF adalah sebesar 6,81, sedangkan nilai kritisnya adalah sebesar 3,57. Artinya bahwa nilai ADF lebih besar dari nilai kritisnya. Dan nilai probability-nya juga lebih kecil dari 0,05. Maka data yang digunakan sudah stasioner, yaitu pada tahap first difference. Selanjutnya, kita buka lagi untuk variabel yang kedua. Masih dengan langkah yang sama, kita uji pada tahap level.
kemudian kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Lalu kita cek apakah nilai ADF lebih besar atau lebih kecil dari nilai kritisnya. Kita lihat bahwa nilai ADF sebesar 3,16 dan nilai kritisnya adalah 3,57, artinya lebih kecil. Maka demikian, data ini belum stasioner, maka kita uji kembali dalam tahap first difference karena pada level dia tidak stasioner. Lalu kita uji lagi pada first difference. Ternyata nilai ADF lebih besar daripada nilai kritisnya. Begitupun dengan nilai probnya yang lebih kecil dari 0,05. Begitulah cara menguji stasioneritas data. Per variabel kita harus open dan kita uji satu persatu di masing-masing tahapan, yaitu baik di level. Jika di level tidak stasioneritas, maka kita lanjut ke first difference. Jika pada first difference juga tidak stasioner, maka kita lanjut pada second difference. Begitulah agar data yang kita gunakan dapat diubah menjadi stasioner.